Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Aldo. Pada video ini, aku akan merangkum cerita film biografi dari seorang fisikawan yang bernama Stephen Hawking. Film ini berjudul The Theory of Everything yang dirilis tahun 2014. Gak usah berlama-lama, langsung aja ke ceritanya. Cambridge, Inggris tahun 1963. Stephen dan temannya yang bernama Brian menaiki sepeda untuk menghadiri sebuah pesta. Di dalam, mereka bercengkrama dengan mahasiswa yang lainnya. Lalu datang dua orang cewek yang bernama Jane Wilde dan Diana. Brian juga memberitahu Stephen kalau cewek yang memandanginya itu bernama Jane Wilde. Ketika Diana pergi meninggalkan Jane, Stephen mendekati dia untuk mengobrol tentang jurusan yang diambil dan agama yang dianut mereka. Malamnya mereka mengobrol lagi di tangga. Lalu Diana mengajak Jane untuk pulang karena pesta sudah berakhir. Jane pergi dari situ dan balik lagi untuk memberi nomor kepada Stephen. Besoknya Stephen dan kawan-kawan menerima tugas dari seorang dosen bernama Dennis Sciama. Setelah itu Stephen dan kawan-kawan mengikuti kegiatan perahu kayak. Saat Stephen sedang menunggu minuman di bar, dia mendengar seorang memanggil Jane. Dia menemukan Jane dengan kawannya dan Jane duduk berdekatan dengan seorang cowok yang membuat Stephen curiga kalau dia itu pacarnya Jane. Dia mengajak Jane untuk bermain kriket, namun Jane gak bisa. Stephen mengerti, cowok yang di sampingnya Jane itu mungkin pacarnya. Lalu Stephen pergi dari situ. Besok paginya, Brian mengunjungi kamar Stephen untuk menanyakan tugas dari Pak Dennis. Stephen belum mengerjakannya, melihat soalnya pun belum. Lalu Brian pergi dari kamarnya. Stephen turun dari tempat tidur untuk mengambil minuman. Terlihat, dia berjalan seperti menginjak tai ayam. Ketika dia ingin minum, dia menumpahkan minuman yang membuat kertas di bawahnya basah. Lalu dia masuk ke kelas untuk mengumpulkan tugasnya yang ditulis di belakang jadwal kereta. Setelah itu Stephen masuk ke ruangan Pak Dennis untuk membicarakan tentang judul tesisnya, namun dia nggak punya ide. Stephen terlihat kesulitan ketika mengambil sebuah pulpen yang terjatuh. Lalu Pak Dennis mengajaknya ke laboratorium di mana di situ tempat ilmuwan J.J. Thomson menemukan elektron dan Ernest Rutherford membelah atom. Pak Dennis menawarkan Stephen untuk menghadiri sebuah seminar di London. Stephen melihat-lihat alat-alat yang ada di lab itu. Siangnya Stephen menunggu Jane di depan gereja, lalu mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Sampainya di rumah, Jane disambut baik oleh keluarga Stephen. Tiba-tiba Stephen mengajak Jane untuk jadi partnernya di pesta dansa bulan Mei, dan Jane mengiyakan ajakan Stephen. Malamnya Stephen menjemput Jane. Mereka sampai di pesta dan Jane mengajak Stephen untuk berdansa, namun dia nggak bisa. Tiba-tiba lampu berubah menjadi cahaya ultraviolet. Stephen membuat Jane terkesan dengan kepintarannya. Mereka melihat kembang api dan menikmati keseruan di pesta itu. Di jembatan mereka melihat langit yang dipenuhi bintang. Stephen menggenggam tangan Jane dan malah mengajak Jane berdansa. Pada akhirnya mereka berciuman. Besok paginya Stephen berangkat melalui kereta ke London untuk menghadiri acara seminar. Sampainya di sana, seorang ahli matematika menjelaskan terbentuknya black hole dari sebuah bintang. Setelah itu di kereta, Stephen membayangkan dan memikirkan penjelasan tentang black hole tadi. Ketika bersama Jane, dia menjelaskan hipotesisnya kepada Jane sambil bermain-main. Terlihat kaki Stephen mulai agak aneh, seperti tersandung sesuatu. Di ruangan Pak Dennis, Stephen menulis rumus sampai tangannya agak susah memegang kapur dan tampak gemeteran. Setelah itu dia berjalan, tiba-tiba dia terjatuh dan tak sadarkan diri. Dia dibawa ke rumah sakit untuk memeriksa keadaannya. Dia mulai kesusahan untuk berhitung dengan tangannya dan sulit mengontrol tangan kanannya. Dokter menjelaskan kalau dia menderita penyakit saraf yang sangat cepat menghancurkan sel otak yang mengatur aktivitas otot dan pada akhirnya membuat Stephen lumpuh. Dokter memperkirakan umur Stephen tersisa 2 tahun lagi. Untungnya penyakit itu nggak mempengaruhi otaknya dalam berpikir. Brian mengunjungi kamar Stephen. Stephen memberitahu Brian kalau dia menderita penyakit saraf dan umurnya tersisa 2 tahun lagi. Brian yang mendengar itu terkejut dan Stephen menyuruhnya pergi. Stephen dapat telepon dari Jane, namun gak diangkat. Jane yang merasa curiga, dia langsung menuju ke kamar Stephen. Saat Jane mengintip ke kamar Stephen, dia bersembunyi di samping pintu. Jane mencari sampai ke bar. Di situ dia bertemu Brian dan kawan-kawan. Brian menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada Stephen.
Ketika Stephen menonton TV di sebuah ruangan, dia dikunjungi oleh Jane. Stephen menyuruh Jane pergi, namun Jane mengajaknya untuk bermain kriket. Stephen tetap menyuruh Jane pergi. Lalu Jane mengancamnya kalau nggak bermain kriket, dia nggak akan kembali lagi ke situ. Stephen langsung bangun dan mengajak Jane keluar. Jane sedih melihat keadaan Stephen yang terpaksa bermain kriket. Jane mendekatinya dan mengambil bola. Lalu Stephen pergi menuju kamarnya yang diikuti Jane. Di dalam kamar, dia merusak kursinya. Jane masuk ke kamarnya, tapi Stephen tetap menyuruh Jane pergi. Jane nggak bisa, karena dia mencintai dan ingin hidup bersama Stephen apapun yang terjadi. Lalu Jane menciumnya. Jane membersihkan kacamatanya yang selalu kotor. Setelah itu dia menuju ke ruangan Pak Dennis untuk memberitahu tentang subjeknya. Di sebuah ruangan, Jane diberitahu ayahnya Stephen untuk berhati-hati berhubungan dengan Stephen karena umurnya yang nggak lama dan sains akan membebaninya. Tapi Jane tetap mencintainya apapun yang terjadi dan ingin berjuang bersama. Setelah itu Stephen dan Jane menikah dengan gembira dan dikaruniai seorang anak. Penyakit Stephen semakin parah. Dia tampak kesulitan turun dari tangga, berbicara, dan berjalan. Dosen memeriksa tesis Stephen tentang awal mula black hole dan para dosen mensetujuinya. Akhirnya Stephen mendapat gelar doktor. Stephen, Jane, dan teman-temannya makan bersama untuk merayakan keberhasilan tesisnya. Nampaknya Stephen kesulitan untuk makan. Dia pergi dari situ dan menaiki tangga. Dia sangat kesulitan menaiki tangga dan anaknya yang masih balita melihatnya. Besoknya, Jane memberinya kursi roda untuk membantunya beraktivitas. Malamnya, Stephen dan Jane bercocok tanam dan menghasilkan seorang anak lagi. Ketika Stephen kesulitan memakai sweater, dia mendapatkan sebuah ide. Lalu Jane membantunya memakaikan sweater. Lalu Stephen menjelaskan teorinya tentang black hole di depan para profesor. Namun ada yang menganggap teorinya omong kosong, tapi ada juga yang menghormati teorinya. Dan teori itu dinamakan radiasi Hawking. Setelah itu teman-temannya gembira atas pencapaiannya. Buku tentang radiasi Hawking sudah diperjualbelikan, dan Jane memberi kejutan kepada Stephen 1 unit kursi roda elektrik. Stephen mencoba kursi roda itu sambil bermain-main dengan anaknya yang sudah agak besar. Ketika anak-anaknya bermain dengan Stephen di ruang tamu, Jane sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Nampaknya Jane pusing karena harus mengurus Stephen, anak-anaknya, sekaligus disibukkan dengan tugas kuliahnya. Lalu mereka berlibur ke rumah orang tua Stephen. Ketika mereka bermain tebak gerakan dengan anaknya Stephen tersedak makanannya. Dengan sigap, Jane langsung menolongnya. Jane nampak tak kuat menanggung beban semuanya. Di perjalanan pulang, Jane mengatakan kepada Stephen kalau dia membutuhkan bantuan, dan Jane gak kuat melakukan semuanya sendirian. Di rumah, ibu Jane menyarankan Jane untuk mengikuti paduan suara di gereja. Lalu dia ke gereja dan bertemu seorang guru paduan suara yang bernama Jonathan. Setelah selesai, mereka keluar. Jonathan menawarkan latihan piano untuk anaknya, dan Jane akan menghubunginya. Saat Stephen pulang, dia melihat anaknya sedang dilatih piano bersama Jonathan. Setelah itu mereka makan bersama. Stephen semakin sulit untuk berbicara. Lalu Jane membantunya mengobrol bersama Jonathan tentang tesis Stephen dulu yang sekarang telah disangkal oleh Stephen sendiri. Dan ide baru itu menjelaskan bahwa alam semesta nggak memiliki batas, nggak ada awal mula, dan nggak memiliki Tuhan. Jane menjelaskan kalau teori kuantum dan teori relativitas nggak bisa disandingkan dengan aturan yang sama. Setelah itu, Jonathan dan Stephen mengobrol berdua di luar. Jonathan curhat kalau dia pernah menikah dan istrinya meninggal karena leukemia. Lalu Jonathan berpamitan pulang. Dia menawarkan kepada keluarga itu untuk melayani mereka. Saat ingin tidur, Stephen mengerti dia nggak akan menolak tawaran bantuan karena Jane sangat membutuhkan bantuan. Mereka mengajak Jonathan berlibur ke pantai. Setelah pulang pun Jonathan membantu keluarga itu dan bermain bersama. Jonathan dan Jane mulai tumbuh rasa cinta. Setelah selesai latihan paduan suara, Jane memberitahu ke Jonathan kalau dia sedang hamil, dan Jonathan memberi semangat kepada Jane. 9 bulan kemudian, anak itu lahir. Ayah Stephen menyarankan seorang perawat untuk melayani Stephen.
ayahnya melihat anak ketiga Stephen dan curiga kalau itu bukan anak kandungnya Stephen. Ibu Stephen menanyakan kepada Jane, siapa bapak kandung dari anak ketiga Jane? Saat menanyakan itu, Jonathan melihat mereka. Mereka memergoki Jonathan yang sedang mendengar percakapan mereka. Lalu Jonathan langsung pergi dari situ dan dikejar oleh Jane. Jane memohon agar Jonathan enggak pergi, tapi Jonathan harus melakukannya. Jonathan mengungkapkan perasaannya kepada Jane, dan Jane pun mempunyai perasaan yang sama. Lalu Jonathan pergi dari situ. Dari kejauhan, Stephen melihat mereka berdua mengobrol. Kalian pasti beranggapan kalau anak ketiga Jane itu dari hubungan dengan Jonathan kan? Aku aja nggak tahu pasti bapaknya siapa. Stephen memberitahu Jane kalau dia diundang ke opera di Bordeaux, tapi nggak mengajak Jane karena dia benci terbang. Dan Stephen menyuruh Jane untuk mengajak anak-anaknya berkemah bersama Jonathan. Stephen menunggu Jonathan di dalam gereja. Stephen memberitahu kalau Jane membutuhkan bantuan. Besoknya Stephen berangkat menuju Bordeaux. Lalu Jane, anak-anak, dan Jonathan pergi berkemah. Tibanya di tempat perkemahan, Jonathan membantu Jane membangun tenda, sedangkan anak-anaknya bermain. Sampainya di opera, Stephen dibantu para siswanya untuk duduk. Ketika acara sedang berlangsung, Stephen batuk dan mengeluarkan darah. Lalu Stephen langsung dievakuasi ke rumah sakit. Di tempat perkemahan, Jane mendapatkan telepon kalau Stephen masuk ke rumah sakit dan sedang koma. Jane, Jonathan, dan anak-anak langsung bergegas pulang. Di rumah sakit, dokter memberitahu kepada Jane kalau Stephen menderita pneumonia yang bisa bertahan dengan bantuan ventilator, dan dokter pun gak yakin hidup Stephen akan lama. Dokter juga memberitahu cara menghentikan ketergantungan ventilator dengan operasi tracheotomy, tapi resikonya Stephen gak bisa ngomong lagi. Jane setuju dengan operasi itu, dan dia akan membawa Stephen pulang. Sebelum berangkat ke RS, Jonathan memberitahu kalau dia akan mundur. Jane menunggu di RS ketika Stephen dioperasi. Setelah selesai operasi, Stephen berada di sebuah ruangan. Lalu datang Jane. Dia mengajari Stephen metode pengajaan yang baru agar mudah dipahami oleh Jane. Jane nampaknya susah mengajari metodenya kepada Stephen. Stephen mencoba untuk berbicara dan Jane sedih melihatnya. Ketika di rumah, Jane merekrut seorang perawat yang bernama Elaine Mason untuk merawat Stephen dan mengajarinya metode pengejaan. Stephen mulai mengerti cara menggunakan metode itu. Setelah itu, seorang teknisi komputer memberi kursi roda baru yang dilengkapi komputer yang bisa mengeluarkan suara. My name is Stephen Hawking. Stephen memberitahu ke Jane kalau dia mau menulis buku tentang waktu. Dia bertanya-tanya tentang waktu. Can we go back in time? Only time, whatever that may. Ketika Stephen berada di sebuah ruangan bersama Elaine memperlihatkan majalah model kepada Stephen yang membuatnya senang. Tiba-tiba mereka kepergok Pak Dennis, namun mereka melanjutkannya. Di rumah, Stephen berhasil menentukan judul bukunya yang berjudul A Brief History of Time. Ketika Jane sedang ngeprint buku Stephen, dia terkejut karena ada kata-kata tentang Tuhan. Dia bertanya kepada Stephen tentang hal itu, tapi Stephen gak menjawab secara pasti dan Jane pun senang. Stephen memberitahu Jane kalau dia mengajak Elaine pergi ke Amerika bersama dan Elaine akan mengurusnya. Jane yang mendengar itu kaget dong, dan dia bersedih. Stephen meminta maaf kepada Jane. Jane memberitahu Stephen kalau dia dulu mencintainya, dan dia telah melakukan yang terbaik. Stephen yang mendengar itu pun menangis. Akhirnya mereka bercerai. Besoknya, perlengkapan Stephen dibereskan dari rumah. Jane mengunjungi Jonathan di gereja lagi, lalu Jane beralih ke arahnya dan mereka berciuman. Buku karya Stephen yang berjudul A Brief History of Time telah dirilis. Dia menghadiri sebuah acara dan disambut oleh para penggemar atas karyanya. Di acara itu, dia dipersilakan menaiki panggung untuk menjawab pertanyaan. Stephen menjawabnya dengan lelucon, tapi ketika Pak Tua bertanya tentang Tuhan, dia melihat pena jatuh. Dia membayangkan dia bisa bangkit mengembalikan pena itu. Stephen menjawab, seharusnya tidak ada batasan untuk usaha manusia. Kami semua berbeda, tetapi kehidupan buruk mungkin ada. Selalu ada sesuatu yang dapat Anda lakukan dan berhasil di sana. Meskipun ada kehidupan, ada harapan. Semua orang pun langsung bertepuk tangan.
Jane dan Jonathan hidup bahagia. Mereka menerima surat dari Stephen. Stephen mengajak Jane untuk bertemu dengan Ratu Elizabeth. Jane mengucapkan selamat kepada Stephen dan berterima kasih. Stephen berkata melalui komputernya, "Lihat apa yang kita buat." Setelah itu, adegan berpindah dengan film yang diundur sampai awal mereka bertemu di pesta. Buku A Brief History of Time telah terjual 10 juta buku di seluruh dunia. Di umurnya yang 72 tahun, dia nggak berencana untuk pensiun dan tetap berusaha menemukan teori dari segalanya. Dia menolak gelar yang diberikan dari ratu. Jane telah meraih gelar di bidang puisi Spanyol dan abad pertengahan. Dia dan Jonathan menikah dengan bahagia. Jane dan Stephen tetap berteman baik, dan sekarang mereka memiliki 3 cucu. Dan film pun selesai. Aku pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.